Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai hal yang ini ya ada di dalam diri kita juga, yaitu mengenai bab puasa ya. Puasa itu juga kan ada di dalam diri. Fungsi manfaatnya untuk mengendalikan apa yang perlu dikendalikan. Nah, itu kan makna puasa ya. Jadi mengendalikan nafsu kita. Nah, jadi ini bahwa sebenarnya ya puasa itu manfaatnya itu sangat banyak sekali. Jadi enggak hanya kalau kita mempelajari bab puasa itu enggak hanya menahan lapar dari pagi sampai sore. Itu kan secara bahasa ya, secara fisik. Tetapi di sisi lain itu ada makna, banyak makna di balik itu semua. Ya, menahan lapar dari pagi sampai sore kita nggak makan, nggak minum. Dari sisi yang lain, itu puasa bisa manfaatnya bisa untuk menjaga kesehatan kita. Ya, dari secara medis ataupun secara ilmiah itu bisa kita pelajari. Bahwa puasa itu bisa menjaga kesehatan kita. Badan kita itu akan semakin kuat. Jadi kalau puasa kita kan nggak makan, nggak minum ya. Jadi pankreas, pencernaan itu beristirahat. Jadi dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Dan juga meregenerasi sel-sel baru. Nah, jadi itu sangat bagus sekali kita jalankan ya untuk kesehatan kita. Baik secara medis, secara ilmiah, ataupun secara rohani, itu sangat bagus sekali. Kalau puasa secara medis itu bisa untuk menjaga kesehatan kita, ya, badan kita akan semakin kuat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Itu kalau kita rajin berpuasa. Nah, yang kedua, itu bisa mengobati suatu penyakit. Penyakit apa aja bisa dengan berpuasa. Kayak gitu ya. Jadi memang berpuasa itu menghasilkan suatu energi tersendiri ya. Makanya di dalam Al-Quran kita sebagai umat muslim, umat Muhammad dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan, aku wajibkan kamu berpuasa seperti umat-umat yang terdahulu. Nah, jadi kita sebagai umat Muhammad, Nabi Muhammad ya, Nabi yang terakhir dan yang sempurna ya, di antara yang lain. Itu kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Wajibkan kalian berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Nah, jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu dilahirkan, ibadah puasa itu sudah ada dari sejak zaman dulu. Bahkan dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, itu ada dari nabi-nabi terdahulu itu berpuasa semua. Nggak hanya Nabi Muhammad saja dan umatnya, umat-umat terdahulu. Jadi puasa itu merupakan suatu ibadah kuno, peribadatan yang kuno. Jadi ibadah yang dari zaman dulu sudah ada, dan peribadatan yang ini ya, semua agama itu mengenalnya. Baik itu agama Islam, apalagi ya puasa udah pasti kenal. Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya kan? Atau mungkin kepercayaan tertentu itu ada puasa diajarkan. Agama Kristen ada Jumat Agung, Katolik ada, ya kan? Terus agama Hindu, Buddha ada. Agama Islam apalagi ada banyak puasa itu. Puasa Ramadan wajib, ada puasa sunnah Senin Kemis juga ada. Puasa di hari-hari tertentu, puasa Muharram 10 hari itu ada juga, itu bagus. Puasa-puasa sunnah. Kita belajar melatih puasa Senin Kemis aja, itu juga kalau kita jalankan secara terus-menerus itu juga manfaatnya akan sangat bagus sekali. Baik untuk kesehatan diri kita secara fisik ataupun secara non-fisik ya, roh kita, rohani kita akan lebih kuat. Karena puasa itu merupakan salah satu makanan rohani kita ya. Nah, jadi puasa itu mempunyai manfaat yang sangat banyak, baik dari segi medis ataupun spiritual. Nah, jadi di sini kita akan bahas ini puasa ini dari segi
ini ya, dari segi rohani, karena itu merupakan makanan yang spesial. Jadi manusia itu kan terdiri dari dua badan ya. Jadi badan kasar dan badan halus. Dari jasmani dan rohani. Badan materi dan badan energi. Nah, dari badan materi ya fisik kita makanannya ya nasi, soto, ayam, bakso. Nah, gitu ya. Minum jus, minum apalah gitu, sirup atau yang lain-lain. Nah, tapi badan halus kita itu juga kita harus perlu perhatikan. Badan energi kita juga harus dikasih makanan, perlu energi, perlu makanan, perlu asupan-asupan tersendiri. Dan itu berbeda ya. Iya, memang meskipun berbeda tetapi itu untuk saling melengkapi, bukan bertentangan. Badan jasmani kita ini butuh makan, tapi roh kita nggak butuh makan. Badan energi kita nggak butuh makan, butuhnya itu berpuasa. Semakin kita sering berpuasa, maka roh kita itu akan semakin kuat. Nah, seperti itu ya. Tapi itu saling melengkapi antara jasmani dan rohani. Nah, itu nggak hanya puasa. Puasa itu merupakan salah satu makanan eh, ini, badan energi kita, badan alus kita, rohani kita. Nah, tetapi selain itu juga di dalam Al-Quran ya dijelaskan juga disiapkan sama Allah itu Asmaul Husna lah, 99. Itu juga kalau kita amalkan sebagai wirid zikir, itu juga merupakan makanan badan alus kita, makanan roh kita, makanan badan energi kita, badan ini. Itu sangat bagus sekali kalau kita amalkan ya. Asmaul Husna itu satu, kita nggak ambil semua, satu atau dua aja, tiga aja itu, waduh itu sudah manfaatnya sangat banyak sekali kita mengambil Asmaul Husna ya, apalagi 99. Oh, itu pengertiannya sangat luas sekali, sangat dalam dan sangat tinggi sekali itu Asmaul Husna. Kita ambil satu atau dua lah, kita amalkan itu, kita masukkan ke dalam diri kita supaya itu lebih hidup, itu bisa. Dan itu juga nanti manfaatnya sangat luar biasa energinya. Seperti itu disiapkan dalam Al-Quran Asmaul Husna. Ya, jadi puasa itu juga sama. Puasa itu akan menimbulkan, menghasilkan energi tersendiri. Ya, itu bisa meningkatkan daya cipta kita dengan kita sering-sering berpuasa. Jadi manusia itu kan ada cipta rasa karsa, daya cipta, daya pikir kita, ya itu akan meningkatkan daya cipta kita dan menguatkan rasa kita. Dan orang kalau rajin berpuasa juga nanti intuisinya itu secara otomatis akan meningkat, energi intuisi. Jadi nanti firasatnya akan lebih tajam. Nanti terjadi apa, mau bagaimana apa, itu bisa. Karena segala sesuatu itu ada sinyalnya. Ya, jadi puasa juga bisa itu kalau kita belajar ilmu tertentu ya, itu juga bisa. Baik itu ilmu secara dohir maupun secara batin. Ilmu fisik ataupun spiritual itu bisa untuk mempermudah, ataupun doa juga sama. Doa kita menginginkan sesuatu supaya apa yang ada di luar diri kita, doa itu cepat masuk ke dalam diri kita. Itu didoronglah dengan puasa. Karena puasa itu akan menghasilkan energi tersendiri, bisa mendorong hajat kita, bisa mendorong kita mempelajari ilmu baik itu secara dohir ya maupun secara batin, ilmu secara fisik maupun non fisik, itu untuk mendorong supaya cepat masuk ke dalam diri kita, itu bisa dengan berpuasa. Nah, untuk semua hajat bisa karena Allah sudah memberikan kita senjata ya, itu yang mungkin kita jarang memakainya, yaitu dengan berpuasa. Ya, contoh ya kita, ya manusia sih ini kan ada manusia yang baik, ada manusia yang kurang baik juga. Contoh misal anak ABG ya, ABG atau dia remaja, karena ada kenal cowok atau cewek gitu. Kalau misal dia merasa uh, suka sama seseorang gitu kan, ini bagi yang masih jomblo ya, yang masih
ABG, masih remaja ya, kuliah atau apa. Nah itu kan biasanya suka, tetapi yang disukai kok kurang. Itu bisa dengan berpuasa, bisa. Kayak gitu. Jadi untuk berbagai hajat, nanti Allah akan merubah hatinya. Kayak gitu, akan merubah, ya hanya Allah yang lebih yang berkuasa lah, maha kuasa di atas segala sesuatu, yang bisa membolak-balikan hati juga. Kayak gitu ya. Jadi makanya di dalam itu puasa untuk mendorong hajat kita, untuk mengobati suatu penyakit bisa, untuk mempermudah kita mempelajari tertentu bisa. Nah, jadi Allah itu kan maha segalanya ya, membolak-balikkan hati. Kayak misal kita dibenci, mungkin ada orang ya, manusia kan ya, memang seperti itu ya, nggak semua orang baik, nggak semua orang senang. Ada kita udah nggak ngapa-ngapain, nggak dijahati sama orang. Makanya Rasulullah ini, kalau kita dijahati sama orang, kita dijailin sama orang, ya kita ikhlaskan sajalah. Jangan kita balas, biarkan saja. Kayak gitu, kita ikhlaskan dan kita berdoa, ya Allah semoga dia diampuni dosanya dan dikasih petunjuk hidayah. Kayak gitu kan, dikasih hidayah oleh Allah supaya dia sadar bahwa apa yang dilakukan salah, kita maafkanlah mereka, ikhlaskan. Nah itu kan ini ya, diajarkan Rasulullah kan seperti itu, Nabi Muhammad, ahlakul karimah. Jadi kalau kita dijahatin orang ya jangan kita balas. Tanpa kita balas pun nanti mereka akan ya dengan sendirinya lah, karena hidup itu kita harus yakin dan percaya bahwa hidup itu seperti tabur tuai ya. Jadi Allah itu adil, apa yang ditabur itu akan dituai. Nah jadi Allah itu adil ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi ya biarin aja lah. Nanti kita doakan dengan hal-hal kebaikan, kita maafkan mereka, kita doakan mereka supaya dosanya diampuni, supaya dapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Nah seperti itu. Jadi nanti Allah yang akan mengatur semuanya. Seperti itu. Jadi Allah itu kan maha adil ya. Jadi seperti itu ya. Jadi puasa itu bisa memudahkan kita untuk berbagai hajat. Karena menghasilkan energi tersendiri, bisa mendorong apa yang ada di diri kita supaya masuk ke dalam diri kita. Itu akan cepat masuk, didorong dengan berpuasa tadi. Puasa itu banyak sekali macam dan ragamnya. Ada puasa wajib bulan Ramadan, ada puasa sunnah Senin Kemis, puasa Muharram 10 hari, puasa sunnah yang lain ada banyak di dalam Islam. Apalagi di dalam hasanah ilmu leluhur kita. Itu banyak sekali variasi dan macam-macam puasa. Dan itu kalau kita jalankan itu sangat bagus sekali buat diri kita, ya, kehidupan kita. Ya, jadi kita untuk mendidik anak juga salah satunya dengan berpuasa. Jadi hari lahirnya itu dipuasain 3 hari anak kita. Jadi nanti dia akan nurut sama kita. Maksudnya akan mengerti dan memahami kita. Jadi kita ngomong apa, ngasih pengertian apa, insya Allah anak kita akan nurut ke kita. Kalau kita sering berpuasa untuk mereka, dan mereka juga nanti akan dijaga dan dilindungi oleh Allah ya, seperti itu. Nah jadi ya tetap kita meminta dan bersandar hanya kepada Tuhan ya, karena tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya Allah. Tapi untuk menuju ke sana itu kan Allah sudah memberikan jalan-jalannya, apa yang perlu dilakukan, cara berdoa bagaimana, ya udah memberikan petunjuk lah seperti itu ya. Jadi itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Kita perlulah melatih puasa kita, diri kita, supaya rajin berpuasa ya, minimal ya puasa sunnah Senin Kemis lah. Nanti kalau kita jalankan terus menerus itu akan kita rasakan nanti di dalam hati dan rasa kita. Beda, sering puasa dan enggak itu berbeda. Nah jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.